Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat untuk dosen pengampu kita, Bu Astuti Samosir MPD, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 11 ingin memperkenalkan diri. 1. Afi Yahni dengan NPM 2020 2150478. 2. Cahya Sanjaya Marsuta 2020 21559. 3. Mas Robi Munte 2020 2150419. Sini kita akan menyampaikan materi iklan. Yang pertama, apa itu iklan? Iklan yang dengan arti sendiri itu merupakan bentuk komunikasi massa melalui berbagai media massa yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan bisnis, organisasi non-profit, dan individu-individu yang teridentifikasi dalam pesan periklanan dengan maksud memberikan informasi atau mempengaruhi pemirsa dan golongan tertentu. Bentuknya dapat berupa tulisan, gambar, film, ataupun gabungan dari keseluruhan unsur tersebut, ataupun yang dikenal dengan dari bahasa Yunani, yaitu menggiring orang pada gagasan. Jadi iklan itu merupakan pesan untuk menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat itu melalui suatu media. Yang kedua, ada ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan itu sangat mudah untuk dikenali. Yang pertama, ada informasi atau pesan yang disampaikan secara komunikatif dan informatif. Yang kedua, iklan menggunakan bahasa persuasif, yaitu dengan bahasa untuk mengajak dengan menonjolkan kelebihan produk atau layanan yang ditawarkan. 3. Menggunakan kata-kata atau bahasa yang tepat, jelas, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target marketingnya. 4. Menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk tersebut untuk bisa mempermudah masyarakat untuk mengerti kegunaan produk tersebut. 5. Menggabungkan unsur kata dengan gambar agar lebih menarik. Perkenalkan, nama saya Mas Munte dengan NPM 20205000419. Syarat-syarat iklan. Iklan harus bersifat objektif, proporsional, dan jujur. Yang kedua, iklan harus berisi informasi yang jelas, padat, dan mudah dipahami khalayak ramai. 3. Iklan sebaiknya dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan minat masyarakat. 4. Iklan seharusnya tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan pihak atau produk lain. Lalu fungsi iklan yang pertama, menginformasikan. Memberi informasi bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. B. Atau mempersuasi atau mengingatkan atau membujuk. Iklan yang efektif memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut diingat oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Mendampingi atau mendukung usaha tanpa promosi. Maksud dari fungsi tersebut adalah iklan dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk memulai kegiatan promosi. Bagian-bagian iklan. Yang pertama, judul iklan. Judul iklan ini merupakan kepala iklan atau headline. Biasanya headline merupakan rangkaian kalimat atau kata-kata pendek dan seringkali berupa slogan yang berciri-ciri seperti tulisan menonjol, umumnya kalimat pendek, bahkan satu kata saja, namun berisi kalimat atau kata yang mengandung kesan yang kuat sehingga menarik minat perhatian masyarakat. 2. Subjudul, yang merupakan bagian dari iklan yang bertugas untuk menjabarkan lebih jauh pesan yang terdapat dalam judul, yang berciri-ciri seperti huruf lebih kecil dari headline, terkadang ditulis dengan warna yang berbeda, huruf tebal dan warna berbeda, letaknya berdekatan dengan headline.
3. Harga. Orang biasanya sangat peka terhadap harga dan mungkin akan dijengkelkan oleh suatu iklan yang tidak mencantumkan harga yang terendah. 4. Nama dan alamat. Mungkin saja sudah cukup hanya dengan menyebutkan nama produk atau perusahaan pada iklan tersebut didukung dengan logo, tetapi pengiklanan lain ada yang mencantumkan alamat dan nama mereka dengan jelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat mengenali mereka dengan jelas. 5. Signature slogan atau strapline. Ini adalah baris kalimat penutup dan hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan citra perusahaan. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Afiah nih, NPM 2020215000478. Materi yang selanjutnya yaitu membedakan bahasa iklan dan bukan iklan. Bahasa iklan memiliki ciri-ciri untuk membedakannya. Yang pertama, bisa menggunakan bahasa formal dan juga non-formal. Dalam iklan, biasanya bahasa formal digunakan untuk jenis iklan media cetak seperti majalah dan pamflet. Sedangkan bahasa non-formal biasanya digunakan untuk jenis iklan media elektronik. Yang kedua, bahasa singkat, padat, dan juga jelas. Bahasa iklan ini cenderung singkat, padat, dan jelas karena saat membuat iklan ada batasan waktu ataupun kolom yang harus ditaati. Yang ketiga, bersifat persuasif. Bahasa iklan itu mengandung kalimat mengajak, tujuannya untuk menarik perhatian dan minat pembaca agar membeli suatu produk. Yang keempat, menggunakan slogan. Dalam kalimat iklan, bisa ditemukan beberapa slogan. Dalam KBBI, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek, mencolok dan mudah diingat. Biasanya slogan tersebut berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari produk tersebut. Lalu membedakan bahasa bukan iklan, atau yang biasa disebut bahasa sehari-hari, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa santai. Penggunaan bahasa sehari-hari ditemukan ketika ada interaksi antara seseorang dengan orang lain. Biasanya, bahasa sehari-hari itu bersifat santai. Fungsinya untuk menyampaikan maksud di dalam pikiran seseorang. Banyak digunakan penggunaan kalimat-kalimat tidak formal di sini, seperti cabai menjadi cabe, capai menjadi capek, dan juga seterusnya. Namun, sering juga ditemukan penggunaan bahasa formal jika seseorang sedang berinteraksi dengan orang yang lebih tua dalam acara yang bersifat formal. Yang kedua, bahasa jelas dan lengkap. Penggunaan bahasa sehari-hari cenderung lebih lengkap dan jelas. Alasannya untuk menyampaikan maksud tertentu. Selain itu, bahasa sehari-hari atau bahasa bukan iklan juga tidak dibatasi oleh waktu ataupun kolom tertentu. Yang ketiga, memiliki banyak sifat. Kalimat yang digunakan dalam bahasa sehari-hari tidak hanya sebatas kalimat mengajak saja, tetapi juga ada kalimat perintah yang tujuannya untuk memerintah orang lain, kalimat berita yang bertujuan memberikan informasi penting kepada orang lain, dan sebagainya. Lalu materi yang selanjutnya, jenis-jenis iklan ada 3 macam. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isinya. Terdiri atas iklan pemberitahuan atau pengumuman. Iklan pemberitahuan atau pengumuman merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak tertentu melalui sebuah informasi atau pemberitahuan tertentu. Biasanya seperti iklan reuni alumni sekolah. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai agar dibeli oleh target konsumennya. Contohnya iklan niaga yaitu iklan penjualan makanan, iklan jasa pengobatan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pencerahan mengenai sesuatu hal. Biasanya diterbitkan oleh institusi atau lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Contohnya seperti iklan layanan masyarakat, yaitu iklan ajakan penghematan listrik, iklan layanan buang sampah, larangan buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Lalu jenis iklan berdasarkan media. Yang pertama, iklan cetak. Iklan cetak merupakan jenis iklan dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak, bisa berupa print, letterpress, sablon, inkjet, dan sebagainya. Jenis iklan ini sering dijumpai di berbagai media cetak seperti koran,
majalah, tabloid, buletin, dan sebagainya. Berdasarkan luas areanya, iklan cetak dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan baris, yaitu iklan cetak yang areanya tidak lebih dari 3-4 baris saja. Yang kedua iklan kolom, yaitu jenis iklan cetak yang memiliki luas satu kolom lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Yang ketiga iklan display, yaitu iklan cetak yang ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Lalu ada iklan elektronik. Iklan elektronik adalah jenis iklan yang menggunakan media elektronik, umumnya dijumpai di alat elektronik seperti TV dan juga radio. Iklan jenis ini pun menonjolkan video dan audio sebagai media penyampaian pesan dalam iklannya. Iklan pada radio lebih berfokus pada intonasi suara, sedangkan iklan di TV mengandalkan perpaduan gambar yang ceria dan juga musik menarik agar mudah dikenali oleh masyarakat. Lalu ada iklan internet. Iklan internet adalah jenis iklan yang disampaikan melalui media internet. Jenis iklan ini termasuk dalam iklan elektronik. Namun, karena saat ini sangat masif, maka bisa jadi kategori tersendiri. Iklan internet bisa ditemui di blog, website, sosial media, dan mesin pencaharian, dan sebagainya. Lalu ada iklan luar ruangan. Iklan luar ruangan atau out of home merupakan jenis iklan yang biasanya mencakup masyarakat yang berada di luar rumah. Jenis iklan termasuk dalam iklan cetak, namun sering kategorikan sendiri karena segmentasi yang berbeda dan sering kita temui di jalanan. Yang dimaksud iklan luar ruangan yaitu iklan spanduk, iklan papan billboard, dan sebagainya. Lalu jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Iklan komersial. Iklan komersial merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dan finansial serta untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Jenis iklan ini semata-mata dibuat untuk kepentingan bisnis. Lalu ada iklan non-komersial. Iklan non-komersial merupakan jenis iklan yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi mengenai isu-isu penting yang harus disadari dan berisi ajakan yang mendidik kepada masyarakat. Iklan jenis ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. Iklan yang digunakan untuk kepentingan bersama secara sosial. Jenis iklan non-komersial memberi pendidikan dan pembelajaran serta tambahan informasi bagi khalayak ramai. Dan diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas, yang termasuk contoh iklan komersial adalah iklan menjaga kebersihan dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada pembahasan kita hari ini ialah iklan adalah suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui siaran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif. Sebuah pesan iklan baru dapat dikatakan efektif jika pesannya mampu menggambarkan secara tepat apa yang dikehendaki komunikator kepada khalayak. Dengan demikian, keutuhan teks iklan sebagai sebuah wacana sangat penting diteliti karena melibatkan pemahaman seseorang dalam memahami isi pesan iklan itu sendiri, sebagaimana dimaksud oleh si komunikator. Adapun keutuhan teks iklan dapat diteliti salah satunya dengan menggunakan alat-alat kohesi yang digunakan. Demikian presentasi kelompok kami pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya harap dimaklumkan. Dan jika teman-teman memiliki saran atau pertanyaan bisa dilanjutkan dalam Zoom hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.